Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khusus kanggo ahli kubur mukminin mukminat, muslimin muslimat min masyriqil maghrib bariya wa bariha, khususan penungguru bakali usulin maghfirah masyarakat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Mana biaya kita mah insyaallah ada mah bisa biara biarina. Allahumma rabbana sa'id basa isyan tasyabi la shifa illa shifa'uka shifaan ajilan la yuqadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuharrir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah doa kita dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman, Islam, sehat lahir batin, barokah rezeki, barokah iswa, barokah rumah tangga, barokah ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahur Imam Syafi'i dina kitab Shahihul Ibad, man ta'allamal Qur'ana azumat qimatuhu, barang siapa yang belajar atau mempelajari Al-Quran, azumat qimatuhu, maka nilainya akan menjadi tinggi, agung nilainya. Jadi kalau mau agung, belajar Al-Quran. Wa man ta'allamal fiqha, barang siapa yang belajar ilmu fiqih. Jadi keilmuan itu banyak gitu. Makanya mazhab Imam Syafi'i ini rujukan hukum itu bukan 2, bukan 4, tapi 6 Pak. Sumber hukum menurut mazhab Imam Syafi'i: 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas, 5 istishab, 6 istihsan. Itu sumber hukum Pak ya. Nah itu istishab, istihsan. Kalau Imam Malik kalau nggak salah sandaran hukumnya sampai 7 Pak. Nah kita yang mazhab Imam Syafi'i nanti masuk ke wilayah istishab dengan istihsan. Iya. Oh jadi ternyata banyak keilmuan yang harus dipelajari, itu intinya lah. Wa man ta'allamal fiqha, barang siapa yang belajar ilmu fikih, nabula qadruh, maka akan lega ukurannya, akan luas ukurannya. Yang belajar ilmu fikih. Jadi kalau mau luas ukurannya, yang harus dipelajari apa? Ilmu fikih. Wa man katabal hadis kuwiyat hujjatuhu, barang siapa yang belajar ilmu hadis, maka akan kuat dalilnya. Nah ini pentingnya belajar ilmu hadis, ya akan kuat hujahnya. Karena apa? Dia punya dalil. Tapi jangan dalilut Pak ya, eleh dalil gelut. Itu dalilut. Wa man ta'allamal hisaba jazula ra'yuh, barang siapa yang mempelajari ilmu hisab, jazula ra'yuh, maka akan luas pikirannya. Wa man ta'allamal arabiyyata, barang siapa yang belajar bahasa Arab, raqatamu, maka akan lunak tabiatnya. Tuh Pak. Jadi kalau mau lunak tabiat, yang dipelajari bahasa Arab, mesti harus bisa bahasa Arab itu Pak. Karena penghuni surga itu nanti berbahasa Arab. Ya, jadi kalau Bapak tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa masuk surga. Karena penghuni surga itu nanti berbahasa Arab. Tapi nanti dengan sendirinya Bapak akan bisa bahasa Arab. Ya. Subhanallah, kersane Allah. Sabab kita berkomunikasi di dalam sholat 5 waktu berbahasa. Jadi Bapak bisa nggak bahasa Arab? Bisa, buktinya Bapak ngobrol dengan Allah dalam salat pakai bahasa apa? Oh, jadi Bapak pintar bahasa Arab. Wa malam yasun, barang siapa yang tidak menjaga ilmu tersebut, lam yanfa ilmu, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Itu Pak diantaranya. Tapi saya nadomkannya ini oleh bahasa Sunda Pak, kartas kinten-kintena. Hartas mangga. Imam Syafi'i nyaurkeun, ieu teh tilas istighosahan, tapi insyaallah lah bermanfaat. Ya, sedikit. Kita nadom dulu Pak ya. Kalau nadom yang kemarin sudah hafal Pak? Syarat tobat anu soleh ayat lima hijile sotina dosa nutila dua najamu'alarek balik dai tilur
suami minta ridho banda pulang kendai lima istighfar minta ampunan Gusti Allah istighfar notama. Nah, itu yang kemarin syarat-syarat tobatan nasuha. Nah, ini keutamaan ilmu, Pak. Ayo kita baca. Imam Syafi'i nyaurkeun pikeun jalma nu diajar lepat kita ke hanapeul pirang-pirang kawit kamian langsung kapit gitu. Imam Syafi'i nyaurkeun pirang-pirang kautamian pikeun jalma nu diajar pirang-pirang kailmuan mun diajarna Al-Qur'an mata gede nilai pentena mun diajar ilmu fikih mata lega ukurana mun diajar nulis mata kuat dalil hujana mun diajar ilmu hisab mata lega pikirana mun diajar bahasa Arab mata halus tabiatna sahajalma tungarat samuan ilmuna. Jadi kalau sudah punya ilmu harus dijaga, diraksa agar bermanfaat. Kalau tidak dijaga ilmunya, kita sudah punya sudah belajar, ya tidak akan bermanfaat ilmunya. Cukuplah, insya Allah. Mangga kita lanjutkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi bidaraini rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal bima yutabaru bin niyati, perkara yang harus ada, yang mesti ada bin niyati di dalam niat. Kita baca dulu matannya. An-niyatu, niat salasu darajatin, 3 tingkatan. Ingkanatis sholatu fardun, jika sholat itu fardu, wajib qasdul fi'li, menyengaja pekerjaan, wa ta'yinu, dan ta'yin menentukan, wal fardiyatu, dan fardiyah. Wa in kanat nafilatan, jika sholat tersebut nafilah, sunnah muaqqatatah, dibatasi oleh waktu, karotibatin, seperti sholat sunat rawatib, au data sababin, atau yang karena ada dat sebab, wajib qasdul fi'li, menyengaja kepekerjaan, wa ta'yinu, dan ta'yin menentukan. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, jika sholat itu adalah nafilah mutlaqah, wajib qasdul fi'li faqat, wajib qasdul fi'li, menyengajakan pekerjaan faqat sahaja, gitu saja ya. Karena nanti di sini akan dibahas faqat, tapi tidak akan terlalu banyak dibahas, Pak. Kita artikan saja faqat artinya saja, gitu. Memang di kalangan santri dari dulu faqat itu saja, hungkul gitu ya, hungkul gitu. Mohon eta baik.
Al-fi'lu pekerjaan itu, menyengaja pekerjaan itu, usolli dicontohkan dengan kalimat usolli, wa ta'yinu dan kalimat ta'yin itu adalah zuhron, zuhur, au asron atau asar, wal fardiyatu sedangkan fardiyatu yaitu pardon, lafad pardon atau pardu. Kita lanjutkan. Saniha yang kedua sekarang. Saniha kedua ada apa? Atau ulang dulu, ulang lagi Pak. Ya, jadi jika sholat itu adalah sholat fardu, maka yang mesti ada di dalam niat itu 3, gitu Pak ya. Ya, yang mesti ada di dalam niat jika sholat itu sholat fardu 3. Yang pertama mesti ada qasdul fi'li, yang pertama. Yang kedua mesti ta'yin, menentukan, gitu ya, arba'a rokaatin. Nah, jadi kalau sudah jamak tentu yang dipakai makdudnya juga harus jamak, gitu. Jadi jangan sampai apa yang disebutkannya adadnya jamak tapi tapi makdudnya musanna atau mufrad. Tidak ya. Jadi kalau jamak ya jamak, gitu. Kalau mufrad ya mufrad. Kalau adadnya mufrad berarti ma'dudnya juga harus mufrad. Jadi jangan sampai terdengar lagi arba'a rok'ataini. Gitu. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Kalau arba'a rok'ataini 2 rakaat. Gitu. Itu ya. Jadi kalau adadnya jamak ya makdudnya juga mesti jamak. Kalau adadnya mudzakkar ya makdudnya juga harus mudzakkar. Kalau adadnya muannas maka makdudnya pun juga harus muannas. Kemarin sudah belajar adad dan makdud. Salisuha yang ketiga ya mesti fardiyah, gitu ya. Fardiyah meskipun lillahi ta'ala ini hukumnya apa Pak? Sunnah, gitu. Jadi tidak mesti, tidak pakai lillahi ta'ala pun juga sebetulnya derajatnya derajat sunnah. Tapi yang sudah biasa ulah kena-kena tos diajar dek deureun we moal ngangolillahi ta'ala ya pakai Pak. Itu kan guru kita dulu yang menyampaikan ilmu melekat sampai sekarang lillahi ta'ala. Kenapa? Itu litahaqqaqo, gitu ya. Pada hakikatnya kan semua ibadah itu akan diterima kalau karena Allah, kalau lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala ini pembuktian atas apa? Diri kita. Kok kadang-kadang ikhlas masih perlu dibuktikan? Nyata ikhlas, kalau keikhlasan masih perlu dibuktikan. Tapi tidak apa-apa. Di sini kaitannya adalah menjalankan kesunahan, ya, baik di dalam sholat ataupun di dalam saum, ibadah yang lain mesti ada kalimat lillahi ta'ala, meski nincak dina derajat sunnah. Itu wa in kanat nafilatan muaqqatah. Sekarang masuk kepada sholat sunnah yang mesti ada di dalam niat. In kanat nafilatan muaqqatah, jika sholat itu adalah sholat nafilah, sholat sunnah muaqqatah yang dibatasi oleh waktu, karotibatin seperti sholat sunat rawatib, au dzata sababin atau sholat sunat karena ada zat sebab. Maka yang mesti ada di dalam niat itu adalah kastisqoin. Contoh yang zat sebab itu seperti apa? Istisqa. Jadi kalau nafilah muaqqatah yang dibatasi oleh waktu seperti sholat sunat rawatib. Kalau yang tak sababin, yang karena ada dat sebab seperti sholat istisqa, kan tidak semata-mata kita melakukan sholat sunat istisqa upami henteu halodo entrak-entrakan, gitu kan ya. Sabab naon? Ya badai nyungkeun lungsur hujan, gitu nya. Fiha syai'aini, maka yang mesti ada di dalam niat dua tersebut harus ada dua perkara. Ahaduha, yang pertama qasdul fi'li,
Mesti menyengaja pekerjaan. Niyatu fi'li sholah, atau niat menyengaja melaksanakan sholat, yaitu nanti akan dibahas gitu Pak. Menyengaja niat sholat itu adalah mengucapkan kalimat usolli. Jadi mesti ada kalimat apa? Usolli. Gitu. Ya, sejak gitu Pak. Wasaniha, langsung saja dua, nanti biar kita mudah melafalkan sholat sunatnya. Wasaniha, dan yang kedua at-ta'yin, yang mesti ada di dalam niat jika sholat tersebut adalah sholat sunat nafilah muakkotah dan data sababin adalah at-ta'yin. Harus ada menentukan berapa rakaat sholat tersebut yang akan dilaksanakan. Tentu kalau merujuk ke kitab Riyadus Shalihin, ya Pak, afdol sunat itu berapa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi mesti hampir rata-rata sholat sunat rakaataini kalau merujuk nanti hadisnya ke Riyadus Shalihin dari Ibnu Abbas kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah, saya lupa lagi rakaatain ya. At-ta'yin menentukan fayu'ayyinu qabliyatan wa ba'diyatan. Jika salat sunat itu adalah rawatib, maka ditentukan apakah yang dilakukan itu adalah qabliyah ataupun yang dilakukan itu adalah ba'diyah. Bi salatid duhri, di dalam salat duhur, wal maghrib, dan salat maghrib, wal isya, dan salat isya. Jadi yang mesti ada menentukan itu adalah kalimat apa, ditentukan apakah sholat itu qobliyah ataupun ba'diyah di sholatid duhri, dalam sholat duhur, wal maghribi, dan maghrib, wal isya'i, dan isya. Li'anna likulli qobliyatin wa ba'diyatin, karena setiap sholat itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Bikhilafi, berbeda dengan sunat as-subuh wal asar, sholat subuh dan sholat asar, karena setelah subuh dan setelah asar itu tidak ada ba'diyah. Jadi yang ada qobliyah dan ba'diyah itu adalah duhur, maghrib, dan isya, berbeda dengan subuh dan asar. Jadi tidak mesti dikatakan apanya Pak, qobliyah atau ba'diyahnya. Karena kenapa? Ya, karena setelah asar dan setelah subuh itu tidak ada ba'diyah. Jadi mutlak itu sholat rawatib. Oke, kita sekarang hafalkan menyengaja niat untuk qobliyah duhur. Usolli, pakai sunat ya? Iya. Ya. Kita selesaikan dulu Pak, karena ucapan mengatakan sunat ini hukumnya sunat, karena kebiasaan kita suka pakai sunat, jadi ya nganggo sunat. Jadi sebetulnya yang mesti ada itu cuma 2, satu menyengaja pekerjaan, yang kedua menentukan. Jadi kalaupun begini, usolli qobliyatad duhur rakaataini lillah, nganggo sunat tidak? Tidak. Di sini nanti akan dikatakan ucapan sunat itu hukumnya sunat. Gitu. Karena kenapa? Kewajiban sholat itu hanya sifatnya yang fardu, maka yang fardu mesti diucapkan fardu. Tapi karena kebiasaan kita pakai sunat, ya pakai sajalah. Usolli sunnatad duhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ataupun yang Bapak juga dulu sering bukan begitu, usolli qobla duhur rakaataini lillah. Jadi Pak, karena kenapa? Ada ta'yin. Ya, ada menentukan. Gitu ya. Kemudian ada menyengaja. Yang penting kalau sholat sunat yang seperti rawatib dan yang dak sebab itu cukup ada 2 saja di dalamnya. Jadi tidak disalahkan juga yang dulu sering usolli qobla asar rakaataini Allahu akbar teu mangolillah gitu jadi masalah.
Yang penting harus ada 2. Kalau ditambah lebih dari itu hukumnya sunat. Afdol nya ulah dikantunkeun atuh. Usolli sunnataz zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Tah yang bagus itu Pak. Jadi grammatically dibanding Bapak usolli qobla duhur rakaataini lillah, nggak apa-apa, itu juga sah, cuma tidak begitu grammatically ya. Gitu. Jadi mau yang mana Pak? Pada si kukut we mangalah pada si kukut oge si pohon keur mah kudu diucapkeun dinu mana kedah Allahu Akbar ulah apa-apa jangan terpisah gitu ya, tangan banget Allah usolli sunnata duhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala deui ya pausan ngarerepot anu gancang Allah usolli qobla duhur rakaataini lillah jadi Pak gitu. Gitu berarti tidak luas pikirannya Pak, kan belajar ilmu fikih teh harus lebih apa Pak? Luas pikirannya, jangan utuk uluk kutek didinya. Itu harus nambah ilmu. Oke, usolli sunnataz zuhri sareng Pak. Usolli sunnataz zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sekarang qobliyah asar. Usolli sunnatal asri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sedangkan asar dengan apa Pak? Subuh, karena tidak ada tidak ada ba'diyah, sebetulnya tidak diucapkan qobliyahnya juga tidak menjadi masalah. Gitu, contoh usolli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala, nggak usah nganggo qoblah, karena kenapa? Ada ubah ba'da. Jadi tatkala kita mengucapkan qoblah harus mesti yang ada ba'danya gitu. Tapi kebiasaan kita apa ya? Mau pakai saja, pakai nggak apa-apa, ada hukumnya juga sunat. Meskipun tidak mengatakan qobliyah itu sebelum subuh dan sebelum asar, karena mesti setelah subuhnya dan setelah asar tidak ada ba'diyah gitu. Abdul mana Pak Ustaz qobliyah dan tidak mengucapkannya ya. Tadi sebetulnya mah nincak dina derajat sunnah Pak. Iya, dan yang mesti ada mah yang penting satu menyengaja pekerjaan, yang kedua tayin menentukan. Iya, itu. Yang ada adalah apa? Tayin itu menentukan satu apakah qobliyah ataupun ba'diyah. Gitu. Kalau asar dan subuh itu kan tidak ada ba'diyah. Iya, tidak ada ba'diyah. Jadi nggak usah mengatakan apa qobliyah. Kalaupun toh mau make qobliyah hukumnya sunat. Sunnah. Jadi mending mana? Sunat. Gitu, kembali si kukut lagi. Gitu. Kalau ada yang melakukan ba'da karena ketidaktahuan, kebodohan, tidak mengajak, dia berarti berhalaman. Ya. Berarti dosa dia melakukannya. Enggak. Jadi urusan bodoh ini menafikan semua ketentuan yang ada, Pak. Urusan bodoh mah. Sekali lagi. Jadi urusan bodoh menafikan semua ketentuan yang ada. Tapi kalau dia belajar, kemudian tahu, aliman menjadi alim, kemudian ia tinggalkan, tak eta nu dosa gede mah. Ya, eta haram. Jadi pun tanpa sakit, kemudian bodoh menafikan ketentuan yang ada. Ya karena sakit kan sujud kakinya tidak bisa begini. Ya udah nggak apa-apa, semampunya saja. Jadi menggugurkan ketentuan.
Nah, jadi kalau mau gugur ketentuan kita di dalam ibadah, bodoh. Maksudnya tidak belajarnya. Nah, yang justru yang jadi masalah itu dosa teh tidak belajar. Tak eta nah atuh. Kabodohan teh meuni dikukut teu daek diajar. Kuduna teh kabodohan teh dipiceun ieu mah kalahkan di kukut. Tak eta nu jadi masalah teh. Jadi dosana teh lain dosa salatna, karena kebodohan mah dosa teu belajar nah tak eta panggilan subhanallah. Iya. Wa fitrin au adha, atau ya salat sunat Idul Fitri au adha, atau salat sunat Idul Adha fil idi, ya di dalam dua salat Id. Fala yakfi, maka tidak cukup sunnata Id pakot. Ya, di dalam salat Id dan salat ya Idul Adha dan Idul Fitri itu tidak cukup jika mengatakan sunnata Id pakot, tidak cukup. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, tidak pakai usolli gitu Pak ya, dia hanya mengatakan sunnata Id lillahi ta'ala, tidak cukup, harus tetap gitunya menyengaja dulu usolli sunnata Idul Fitri, gitu, itu ta'yin gitu, rakaataini lillahi ta'ala gitu. Biasanya kan kita suka ditambah apa Pak? Makmuman, ya itu hukumnya sunnah gitu. Nah itu kalau Idul Adha usolli sunnata Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala, gitu ya. Falayat bi sunnata ini pakot, maka ya tidak cukup jika dia hanya mengatakan sunat Id, sunnata Id tanpa mengucapkan kalimat apa? Usolli gitu. Wasamsan, atau ya salat sunat gerhana matahari, wa qamaron fil kusufi, atau melakukan salat sunat gerhana bulan. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan niyatun nafliyah. Tadi Pak, tidak disyaratkan niat mengucapkan ucapan nafliyah sunnah. Kenapa? Li'anna nafliyata mulazimatun linafl, karena ya yang sunat itu melekat hukumnya menjadi sunat. Tetapi tusannu disunatkan dihilafil pardiyati, yang berbeda dengan yang sifatnya pardu. Jadi Pak, kaitannya dengan keparduan ghairu mulazimah gitu, tidak begitu melekat. Linahwi duhri, seperti sholat duhur, fa innaha qad takunu pardon, bisa saja sholat duhur ini kedudukannya adalah menjadi fardu gitunya. Wala takunu kadzalika, juga tidak menjadi fardu kama fi sholati sobi, seperti sholatnya bocah. Jadi sholatnya bocah tidak mesti mengatakan usolli fardhu duhur, karena kenapa? Dirinya belum punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi bagi yang taklif itu mesti mengucapkan fardu gitu. Karena kenapa? Kaitannya dirinya sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu. Jadi kadang-kadang kalimat fardu itu diucapkan oleh bocah, kadang tidak pun juga diucapkan. Karena kenapa? Sholat yang ia lakukan hanya sebatas sholat sunat yang diganjar oleh Allah saja. Itu kaitannya dengan apa? Salat sunat muaqqatah karotibatin, seperti salat sunat rawatib atau yang data sebab. Jadi gimana Pak untuk niat gerhana matahari? Usolli sunnata khusufis syams. Gitunya khusyuk. Jadi ada khusyuk, ada kusuf. Ya, kalau matahari itu khusuf, ya khusuf, kusuf. Oh, kusuf, ya kusuf Pak. Kusufis syams. Ya, kalau gerhana bulan khusufil qamar. Ya betul. Nah itu jadi usolli sunnata khusufis syams. Khusuf syams rakaataini lillah. Usolli sunnata khusufil qamar rakaataini lillah. Nah itu Pak, kaitannya dengan apa? Niat gitu ya.
Ada yang ditanyakan dulu Pak? Boleh? Matahari sama bulan berarti bedanya kaf sama Ya, bedanya kaf dengan kho. iya. Jadi ada khusuf, ada kusuf. Nah, gerhana matahari, gerhana bulan. Ya, khusuf ya, khusuf kesamas kalau nggak salah. Khusufis samas, kusufil komar. Wa komaron fil kusuf ya, wa komaron dan komar bulan fil kusuf. Jadi khusufis syamsi usolli sunnata khusufis syamsi rok'ataini lillah cekak. Nah, itu gerhana matahari. Kalau untuk gerhana bulan usolli sunnata kusufil komar rok'ataini lillahi ta'ala. Gitu. Berarti itu yang data sabab ya, karena ada sebab. Nah itu. Jadi tidak diisyaratkan di dalam sunat itu niat sunat. Jadi niat sunat ini di dalam sunat hukumnya adalah sunat gitu. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Kita lanjutkan. Wa in kanat nafilatan mutlaqoh. Jadi ada sholat sunat, ada sholat sunat mutlak. Jika sholat itu adalah sholat sunat mutlaqah yang sifatnya mutlak, apa sholat sunat mutlak itu? Wahiyallati lam tuqayyad biwaktin wala sababin. Yaitu sholat sunat yang tidak terikat oleh waktu, yang juga tidak terikat oleh zat sebab. Jadi bapak badai ngeduk kue netepan gitunya. Hanya wajibah qasdul pilih pakot. Cukup Pak, cukup usolli saja, itu tidak menjadi masalah. Kalau yang sifatnya apa? Mutlak gitu. Usolli usolli ya sebutkan. Karena yang disebutkan adalah apanya? Mutlaknya kan sholat sunat mutlak. Usolli sunat al mutlak lillahi ta'ala. Jadi cukup hanya menyengaja saja. Numawi badai ngaduk 100 rakaat oge mangga telangkung. Makanya kan sholat sunat mutlak ini adalah sholat sunat yang tidak dibatasi oleh waktu. Mau kapan saja dia senang sholat, wah sholat gitu, tidak menjadi masalah. Maka kan kalau tidak salah dalam riwayat siapa Pak? Zainal Abidin ya, putranya Ali itu, dia diberi gelar as-sajid Pak ya. Kalau nggak salah nanti kalau ada informasi saya lupa. Dia diberi gelar apa Pak? As-sajid. As-sajid itu artinya apa Pak? Tukang sujud gitu. Iya, karena kenapa? Setiap malam sebelum tidur dia mesti sholat 1000 rakaat Pak. Mantap ya. Coba Bapak hidup kita ya sajid ya gitu. 1000 atau 100 ya, saya lupa nih. Yang penting sehingga dia diberi gelar apa Pak? As-sajid. Karena kenapa? Mesti ya 100 rakaat itu dia lakukan sebelum apa Pak? Sebelum tidur. Bapak berapa rakaat Pak? Bujeng-bujeng Bapak Ustaz oke. Cacak-cacak guruna kau lamun murid. Subhanallah Akbar. Makanya kita tidak punya gelar as-sajid Pak ya. Gelarnya apa? Gitu. Wa in kanat nafilatan mutlaqah, jika yang dilakukan itu adalah sholat sunat yang tidak terikat oleh waktu dan sebab, maka wajib qasdul fi'li faqat ya, cukup usolli sunnatal mutlaq lillahi ta'ala. Gitu. Pasti Pak. Wa yulaku bihadu sabab yugna anhu ghairuhu. Tapi jika sholat sunat mutlak itu kaitannya apa dengan dat sebab, tidak cukup jika harus mengatakan qasdul fi'li faqat gitu Pak ya. Jika sholat mutlak itu yang ada kaitannya dengan apa Pak? Dat sebab, tentu harus memakai ta'yin.
jika sholat sunat itu ada kaitannya dengan zat sebab. Contoh seperti di sini, katahiyatin, seperti sholat sunat tahiyat gitu. Nah, itu kan mutlak juga, tapi kaitannya adalah ada zat sebab. Zat sebabnya apa? Ya setiap kali masuk masjid. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid harus ada tayin, Pak. Usolli sunnata tahiyatal masjid. Ya, gitu ya. Karena kenapa? Ada kaitannya dengan dan sebab gitu. Jadi, karena setiap kali kalau jumlahnya mau 2, mau 4 boleh, Pak, tidak menjadi masalah. Gitu. Cuma kebiasaan kita berapa? Cukup 2 saja. Gitu ya. Karena kenapa? Ya karena dalilnya kan 2 rakaat kan, jadi cukup 2. Ya. Wa sunnata wudu, juga ada salat sunat syukrul wudu. Itu kan karena zat sebab, salat sunat mutlak. Tapi kan wudunya kapan saja, setelah wudu mau langsung salat. Itu tidak, nah itu harus ada tayinnya. Karena kenapa? Salat sunat mutlak yang kaitannya dengan zat sebab, tidak cukup jika hanya mengatakan usolli saja. Sebutkan kalau kaitannya itu dengan ada zat sebab. Usolli sunnata syukrul wudu rakaataini lillahi. Nah, pakai sunat tidak, Pak? Nah, usolli sunnata syukrul wudu rakaataini lillahi ta'ala. Usolli syukrul wudu boleh, Pak. Usolli tahiyatul masjid boleh, nggak sunat juga. Gitu, pilih gitunya. Oh, sunat itu nggak sunat. Ah, gitu. Ya. Nah, itu kaitannya dengan apa ya? Wastikharah, dan juga sholat sunat istikharah gitu. Itu kok istikharah itu kategori mutlak yang dat sebab gitu, Pak ya. Kapan kita mau istikharah? Boleh kapan saja, mau siang mau malam, yang penting jangan di 5 waktu tahrim. Sekali lagi, Pak, sholat sunat gitu boleh dilakukan kapan saja. Tentu kalau yang data sabab karotibatin muakkotah mah, tentu sholat sunat muakkotah mah mesti harus muakkotah gitu. Cuma kalau sholat sunat yang sifatnya mutlak juga karena ada zat sebab, boleh kapan saja dilakukan gitu. Seperti kita wudhu jam 8 sholat lagi, boleh tidak Pak syukrul wudhu? Boleh. Jam 8 boleh wudhu lagi, tidak menjadi masalah. Yang penting sholat sunat jangan dilakukan pada 5 waktu tahrim. Nanti di sini akan belajar, Pak. Kapan 5 waktu tahrim? 1, ba'da subuh. Kan tadi tidak ada apa? Ya sholat. Kemudian ba'da asar. Bagaimana kaitannya dengan melakukan fardu kifayah? Ba'da subuh dengan ba'da asar? Ya boleh, tidak menjadi masalah karena kaitannya dengan fardu kifayah. Contoh setelah asar, salat asar mensalatkan apa-apa? Jenazah. Ya boleh, karena itu menggugurkan akan kewajiban gitu. Nah, itu. 1 ba'da asar, kemudian ba'da subuh. Itu waktu tahrim. Kemudian yang ketiga, waktu istiwa. Ya, waktu istiwa matahari di tengah-tengah gitu, sehingga tidak ada bayangan kecuali hari Jumat. Jadi istisna, ada pengecualian. Boleh Pak setengah 12 Bapak masih ngaduk-duk sholat tahiyatul masjid, tidak menjadi masalah. Kecuali hari Jumat. Selain hari Jumat, haram hukumnya melakukan sholat pada waktu istiwa. Gitu. Yang keberapa Pak? Ketiga. Kemudian waktu suruk dan waktu gurub. Ya, waktu suruk itu waktu pas moncorongna jeung waktu tenggelamna panon poe. Waktu sareupna, saur sepuh mah kitu. Sareupna hilang, sareupna muncul. Makanya sholat sunat isyraq itu harus minimal matahari menggeser 1 tumbak dari waktu suruk. Ya, berapa kira-kira Pak? Ya 10 menit. Jadi kalau waktu suruk 27, ya berarti 35 Pak. Nah, jadi jangan pas waktu apa Pak? Ya moncorong. Nah, pas waktu moncorong itu waktu tahrim. Makanya jika seseorang, maaf Pak, bangun pas waktu suruk, kemudian dia wudu sholat pada waktu itu, jangan sholat pada waktu itu, tunggu dulu biar matahari apa? Menggeser kira-kira waktu 1 tumbak. Karena kenapa? Waktu tahrim Pak.
Kira-kira berapa menit? Ya, jadi tadi kira-kira 10 sampai 1/4 menit. Karena itu waktu tahrim. Ya. Kenapa? Saya pernah membaca satu kitab, cuma lupa kitabnya itu kitab apa. Kenapa orang muslim tidak boleh sholat waktu suruh dan waktu ghurub? Jangan seolah-olah orang muslim ini beribadah kepada Allah menyembah matahari. Nah, itu menjadi elat, Pak. Nah, gitu. Itu yang menjadi elatnya kenapa haram hukumnya sholat itu pada waktu syuruk dan pada waktu ghurub. Tantos ngawitan upami santen mah layung berem. Eta nyalayung koneng cenah. Itu Pak ya. Nah, tapi sebetulnya mah tadi waktu haramnya itu adalah ya waktu ghurubnya itu waktu maghrib. Nah itu. Jadi 5 waktu ya, pada asar, kemudian ba'da subuh, kemudian waktu istiwa kecuali hari Jumat, kemudian waktu syuruk dan waktu ghurub. Itu 5 waktu tahrim haram. Sama halnya Pak, 5 yang 3 ini kalau ba'da asar dengan ba'da subuhnya itu masih diperbolehkan pendapat ikhtilaf para ulama. Yang 3 ini tidak boleh nyedongkeun mayit. Yang pada waktu 3 ini tidak boleh nyedongkeun mayit. Nyedongkeun teh apa? Yang nguregkeun mayit. Pas waktu tahrim itu hukumnya haram. Jadi haram sholat juga haram nguburkeun mayit pada waktu itu. Gitunya. Upami tadi teh, upami netepanana mah. Contoh tos subuh gitunya dicanak mayit teh. Sehingga pas waktu nyedongkeunana, pas waktu meletekna panon, waktu tahrim haram hukumnya tidak boleh, Pak. Makanya sebetulnya menguburkan mayit abdol keneh punten jam 12 wengi atau nepi jam 10 tinimbang sekarang punten asar ba'da asar Pak ya dicanak ke pemakaman pas waktunya dongkeunana waktu maghrib itu teh waktu tahrim Pak. Jadi sekiranya memang pemakamannya bisa diukur pas waktu maghrib di pemakaman, jangan lebih baik ke maghribkan saja. Setelah maghrib ke sana boleh, tidak menjadi masalah. Jadi harus diukur gitu. Ini kan ini setelah asar, jadi jangan sampai ke pemakaman ini pas waktu ghurub. Karena kenapa? Ya kalaupun dibawa ke pemakaman kemudian nanti ngurebkeunana ba'da maghrib, itu tidak menjadi masalah. Jadi waktu haram gitu ya Pak ya. Itu kaitannya dengan apa? Waktu tahrim. Ya. Wastikharah, salat sunat istikharah, wa ihram dan salat sunat ihram, wa tawaf dan salat sunat tawaf, wa dukhulu manzil dan salat sunat tatkala masuk rumah, wa khuruji dan keluar rumah. Pernah tidak Pak? Salat sunat masuk dan keluar rumah? Cangka ilmuwan. Bujeng-bujeng salat bismillahirrahmanirrahim ge hilap wae keluar di bumi teh main gagah jeleng wae. Boleh Pak itu. Berarti itu namanya salat sunat mutlak gitu. Cukup usolli rakaat ini lillah cukup gitu. Jadi tapi kade jangan usolli tahiyatul bait. Gitu balik gitu. Jadi makanya yang salat sunat mutlak itu cukup mengucapkan kalimat apa Pak? Usolli. Usolli syukrul wudu lillahi ta'ala. Cukup. Nggak nganggo sunat oke tidak usolli tahiyatul masjid cukup gitunya. Karena kenapa? Itu salat sunat mutlak yang kaitannya ada sebab gitu Pak ya. Nah itu masuk rumah karena wudu cukup hanya mengatakan qasdul fi'li faqat gitu Pak ya. Wa'lam dan ketahuilah annahu yantani'u. Syekh Imam Asy-Syarqawi melarang jam'u salataini biniyatin. Mengumpulkan 2 sholat dengan 1 niat walau naflan meskipun itu adalah sholat sunnah ya. Jadi jangan mengumpulkan 1 niat untuk 2 sholat. Bingung ya teh tahiyatul masjid atau qobliyahnya. Tahiyatul masjid hoyong kacumponan, qobliyah hoyong kacum dihijikeun we niat teh gitunya untuk 2 sholat sunat tahiyatul masjid dan qobliyah. Tidak
Pak ya, jangan dikumpulkan satu niat untuk dua sholat walau naplan, meskipun itu adalah sholat sunat. Upami hoyong kacumponan dua nana, gampil Pak. Langkung awal we ka masjid. Lain dia mah kukul utus datang paneuri hayang tahiyat hayang qobliyah. Kade. Jadi langkung awal dongkapna. Kumaha atuh kintenana wios salah ari tahiyat mah da kantenan teu matak sanesna teh salat sunat mutlak kapan saja masuk masjid boleh tahiyatul masjid. Kan yang muaqqatah mah mesti. Ya, maka lakukan saja apa-apa muaqqatah itu apa? Yang ya seperti sholat sunat rawatib. Jadi sekarang mau milih mana Pak? Dua nana betul. Iya. Ya kalau tadi teh waktunya sempit mepet, ya rawatib saja. Karena kenapa? Rawatib itu mesti dilakukan ya pada waktu yang beriringan pada waktu itu. Gitu. Janten punten Bapak pada sholat duhur, ari qobliyahna jam 11 kenging teu. Tidak boleh, dah belum masuk waktu zuhur. Kalau Bapak jam 11 tahiyatul masjid boleh tidak? Boleh, ya itu yang menjadi masalah. Jadi tidak mengumpulkan satu niat untuk dua sholat. Walau naplan maksudan, meskipun itu adalah naplan maksud dan sunnah yang dimaksudkan. Amma ghairul maksud, adapun yang ghairul maksud, yang tidak dimaksud katahiyatin wastikhatin wa ihram wa tawaf wa sunata wudu august fayajuju jam'uha ma'an nafal, maka itu boleh dikumpulkannya katanya dengan yang sunat. Au pardun, atau pardu ghairuha, keparduan yang lain. Bal, tetapi tahsulu akan tercapai wa yusabu, dan dipasihan pahala alaiha wa ilam yanwi, hak meskipun tidak diniatkan. Tuh Pak, ambil saja yang muaqqatah, insya Allah dengan sendirinya yang tahiyatul masjid juga akan mendapatkan pahala. Nah gitu. Seperti punten Pak, yang biasa puasa Senin Kemis gitunya, dia kewajiban apa? Mengkodo. Puasa saja niatan kodo, insya Allah pahala sunatnya hari Kamis akan ke bawah meskipun tidak diniatkan. Ngan kade urusannya dengan kodo, beda urusan kodo sholat mah badai netepan duhur sakantenan we jeung kodo, tidak, dulu sudah belajar gitu Pak ya, masalah apa? Kodo sholat gitu ya. Tetap kalau itu mah kodo lakukan gitu, tidak boleh dalam apa satu niat dua sholat. Nah itu kaitannya dengan apa sholat. Jadi Imam As-Sarqawi menjelaskan dilarang untuk mengumpulkan kalau yang fardu mengumpulkan dua sholat ya itu karena dat sabab ya, seperti yang dicontohkan itu jama' takdim dengan jama' takhir. Di sana ada pengumpulan yang sifatnya ya fardu dengan fardu. Karena kenapa? Ya dat sebab, karena ada sebab, yaitu dalam keadaan musafir. Itu insya Allah. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Ada. Ya boleh. Nanti masalah tahiyatul masjid dengan qiblah. Ya. Datangnya sudah ada. Betul. Tahiyatul qiblah dulu atau tahiyatul masjid dulu. Betul. Ya kalau gugur qiblahnya, apakah gugur? Oh, sebetulnya kalau melihat menjadi keguguran tidak menjadi masalah. Kalaupun senggang waktu, afdolnya ya dua-duanya dilaksanakan tahiyat dulu. Karena kenapa? Di antara salah satu syarat tahiyatul masjid itu tidak diselang oleh duduk. Itu yang menjadi masalah. Jadi jangan melakukan qobliyah sebelum apa? Tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid dilakukan saja. Nah, jika kaitannya tadi setelah masuk fardu gitu Pak ya. Jika ada senggang waktu, boleh tahiyatul masjid, boleh qobliyah gitu Pak. Nah, jika tadi Pak sudah masuk waktu, kita lakukannya apa? Yang qobliyah
gitu, karena takut tertinggal untuk sholat berjamaah tanpa diniatkan, insya Allah sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Waduh, jadi ada kesenggangan sekarang, mau tahiyatul masjid. Kalau matak dongkap ke masjidnya mending keneh terus adan. Tanpa diniatkan itu sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Tapi kade gitu Pak ya, jangan menjadikan alasan tidak melakukan sholat sunat tahiyatul dumeh tos gaduh dalil ieu. Gitu. Janten dongkapna saya nama satu acan adan saksanaos saatos adan gitu, bade netepan tahiyatul masjid pun juga tidak menjadi masalah. Cuma tadi saya mau qobliyah karena pahala tahiyatul masjid saya sudah punya juga, ya tidak menjadi masalah. Nah, itu mungkin panjangan, insya Allah cukup Pak ya, bisa dipahami mungkin. Insya Allah kita nanti minggu depan akan menginjak kepada pasal baru. Mungkin ini pakotnya tidak dibahas Pak ya. Sebetulnya ini ada sedikit lagi nih, sumal musanib, ya nggak apa-apa, nanti saja, sudah siang Pak, minggu depan saja Pak ya. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.